ora kenal toreko, ya sesatlah syariatnya. Kenapa? Jadi Tuhani oleh manusianya. Tanpa alam kosong ini, apakah kita bisa berjalan maju untuk melaksanakan sholat syariat? Jika tak ada perjalanan, tak ada ruang kosong, semua syariat takkan pernah ada. Berarti lebih wujud mana antara syariat dan toreko? Anda sekarang sudah tahu. Lebih nyata mana toreko dan syariat? Karena tanpa toreko, syariat tak pernah ada. Dengan torekohlah maka terwujudlah syariat. Ketika Anda tidur, itu syariat. Ketika Anda terbangun bisa menyaksikan alam semesta ini, itulah sebelum Anda bisa menyaksikan wujud alam semesta ini, syariat alam semesta ini, Anda harus ketemu torekoh dulu, alam kosong dulu, terbuka dulu matanya, baru melihat. Bila matanya tetap terpejam, ya tak akan terwujudlah segala sesuatu ini. Ini pelajaran syariat, toreko, hakikat, dan makrifat untuk seluruh manusia tanpa golongan-golongan agama, tanpa golongan-golongan aliran-aliran. Ini untuk seluruh manusia pelajaran ini. Jadi semoga seluruh manusia terbuka mata hatinya. Itulah toreko, yakni alam kosong, inilah torekohnya. Jadi segala sesuatu yang terwujud pasti di dalam alam kosong. Karena sesungguhnya kita sudah di dalam Tuhan. Kita sudah di dalam Tuhan. Jangan macam-macam jadi Tuhan. Terazablah, tersiksalah bila kita macam-macam membuat Tuhan sendiri di dalam Tuhan. Membuat kerajaan sendiri di dalam kerajaan Tuhan, kita akan tersiksa. Alhamdulillah bisa dipahami ya. Alam kosong. Sekarang menuju kepada syariat tak akan pernah terwujud tanpa toreko. Jadi kejadian-kejadian wujud-wujud syariat itu tak akan pernah ada tanpa toreko. Kita naikkan lagi. Toreko pun itu datangnya dari mana? Apakah ujak-ujuk alam kosong ini ada? Pasti ada asal-usulnya. Asal-usul wujud syariat sudah diterangkan. Asal-usul wujud toreko sudah diterangkan. Sekarang menerangkan asal-usul torekohnya. Dari mana torekohnya itu? Torekoh itu datangnya dari hakikat. Tanpa adanya hakikat, ya ndak ada toreko. Tanpa toreko, ya ndak ada syariat. Berarti lebih wujud mana antara syariat, toreko, dan hakikat? Ya lebih wujud hakikat. Syariat dengan toreko, ya lebih wujud toreko. Karena tanpa toreko tak ada syariat. Syariat dan toreko ya lebih wujud hakikat. Karena tanpa hakikat toreko takkan terwujud. Tanpa hakikat syariat pun apalagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apakah hakikat itu? Hakikat itu adalah kun yang ada di dalam hati ini. Bagi yang sudah berbaiat paham itu kun itu siapa. Jadi kerentaknya hati
sebelum ada kerentak hati ingin sholat, apakah ada torekohnya? Apakah ada syariatnya? Apakah ada syariat itu tanpa ada kun dari dalam diri? Ketika tak ada karep dalam diri untuk sholat, apakah bisa terwujud sholat itu? Bila tak ada karep kun dalam hati untuk makan, apakah terwujud makan itu? Bila tak ada kun dalam hati ingin bekerja, apakah bisa terwujud pekerjaan itu? Apabila tak ada kun di dalam hati kita, apakah bisa terwujud sebuah ibadah, laku, aktivitas seluruh manusia tanpa ada kun, karep, kerentek di dalam hati ini? Jadi kun inilah yang mengadakan toreko, dan kun inilah yang mengadakan syariat. Alhamdulillah, Anda sudah tahu perjalanannya, cikal bakalnya, pelantarannya, asal usulnya sekarang sudah terang benderang. Agar apa? Agar tidak pisah-pisah lagi antara syariat, toreko, dan hakikat. Agar satu, agar ahad. Apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun madhab Anda, apapun aliran-aliran Anda, agar satu padu, tidak bermusuh-musuhan lagi. Lihat di Timur Tengah itu, rebutan apa mereka? Sehingga saling membunuh, perang-perangan. Kenapa? Karena tidak kenal Tuhannya. Coba kenal Tuhannya, ya akhirnya kasih sayang yang ada, aman sentosa bumi ini. Permisi ya. Jadi tanpa adanya hakikat, maka takkan pernah ada torekoh, sebuah perjalanan. Seumpama kita duduk di dalam hati ada kun, ingin ke pasar. Pasar itu takkan pernah terwujud tanpa adanya kun, tanpa adanya keinginan, tanpa adanya kemauan kerentek di dalam hati kita. Jadi kun ada di dalam hati kita, berjalanlah lewat toreko. Jadi lewat alam kosong ini berjalan sampai terwujudlah pasar. Setelah pasar itu terwujud, itulah yang dinamakan fayakun. Kun jadilah, maka fayakun, maka terjadilah ia. Di dalam hati, kun aku ingin ke pasar. Ketika sudah melewati torekoh perjalanan sehingga sampai ke pasar, terwujudlah pasar, itulah fayakun. Kun fayakun ahad. Jadi tidak bisa lagi. Marilah kita saling memaafkan antara kita yang duduk di dalam syariat, toreko, hakikat, makrifat, saling bermaaf-maafan. Karena kita selama ini sama-sama tidak tahunya. Saya pun juga tidak tahu. Maka dari itu, uripe Allah memberitahukan kepada saya, maka saya diutus untuk memberitahukan kepada Anda juga yang mau meniti jalan ketuhanan agar selamat manusia menuju Tuhannya. Apapun agama Anda, golongan Anda, aliran Anda, jangan hiraukan itu. Yang terpenting hati Anda. Hati. Karena iman itu babakan hati. Agar kita semua berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhan yang menciptakan diri kita. Bukan agama label-label itu. Benarlah di dalam Islam mengatakan innad dina indallahil Islam. Islam yang mana? Islam tulisan apa Islam pasrah?
Jadi hakikat agama Tuhan itu ketika kita sudah memasrahkan kewujudan syariat, kewujudan toreko, kewujudan hakikat kembali kepada hak Tuhannya sebagai penggelar seluruh manusia. Itulah agamanya Tuhan. Bukan agama label-label itu yang kita bangga-banggakan selama ini. Kita lanjutkan sampai hakikat. Jadi terjadinya wujud-wujud syariat itu karena adanya hakikat. Jadi lebih wujud mana? Gunung, langit, bintang, bulan, diri manusia Anda dengan hakikat. Dengan kerentak. Dengan kemauan, keinginan. Lebih wujud mana dahulu? Nah, jadi sambunglah antara syariat, toreko, dan hakikat ala keterangan di paparan uripe Allah. Kalau kita ikuti secara syariatnya, seperti Anda syariat, melakukan syariat, terus Anda ikut toreko-toreko yang banyak namanya di luar sana. Terus Anda mengikuti kajian-kajian hakikat makrifat yang sudah tersebar di dunia yang banyak itu. Ya kelamaan. Ya puluhan tahun. Banyak biayanya, besar biayanya. Banyak waktu yang harus tersita. Iya kalau kita nututi. Ketemu dengan syakaratul maut. Kalau tiba-tiba syakaratul maut datang, kita mau pulang kemana? Nah, jadi berlomba-lomba dengan maut, cari yang simpel, yang mengena di hati. Maknanya babakan syariat, toreko, hakikat ala uripe Allah. Simpel, tol seperti kilat. Jadi kita sudah tahu asal muasal terjadinya seluruh yang terlihat ini karena adanya kerentaknya di hati, karena ada hakikat. Tanpa kita keinginan melihat gunung, maka gunung tak akan terwujud. Dengan keinginan kun yang dari dalam hati ingin menyaksikan gunung, maka terwujudlah gunung. Maka terwujudlah apa saja yang dikerentakkan di dalam hati ini. Berarti muara, berarti pusat dari syariat itu ya kan hakikat. Meskipun manusia merasa duduk di hakikat, bila meninggalkan syariat ya salah, karena dianggap syariat itu sosok manusianya. Bukan sosok Tuhan yang menguasai manusianya. Masih melihat manusianya. Ya hakikat-hakikatan. Jadi dengan pengetahuan uripe Allah ini, maka saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan murid terdekat guru saya. Kalau sudah hakikat itu sudah tidak usah syariat lagi. Bukan itu maknanya, benar, tapi bukan itu maknanya. Bukan meninggalkan syariatnya, yang ditinggalkan manusianya. Agar tidak jadi Tuhan manusianya di dalam syariat-syariatnya. Agar tidak jadi Tuhan manusianya di dalam torekoh-torekohnya. Agar tidak jadi Tuhan manusianya di dalam hakikat-hakikatnya. Manusianya yang ditinggal. Meskipun sholatnya tidak ngaku-ngaku manusianya yang sholat. Karena lillahi ta'ala, Allah lah yang berkuasa atas seluruh perwujudan laku-laku syariat itu yang ditinggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lengkaplah kun fayakun antara hakikat dan syariat. Inilah sambung titik temunya antara syariat dan hakikat. Karena syariat tak bisa berdiri sendiri. Kewujudan syariat tergantung kepada kewujudan toreko. Karena tanpa toreko syariat tidak pernah ada.
Tanpa toreko langit takkan pernah ada. Tanpa toreko bumi takkan pernah ada. Tanpa toreko alam semesta ini segala sesuatu takkan pernah ada. Tanpa toreko, tanpa alam kosong ini. Kemudian toreko pun takkan pernah ada tanpa hakikat. Tanpa kemauan, keinginan, kerentekun di dalam hati kita takkan ada fayakun. Jadi dengan adanya kun inilah terjadi fayakun, maka tergelarlah syariat-syariat yang kita saksikan, baik yang ada di luar diri kita bahkan yang ada di dalam diri kita, sama-sama syariatnya toreko. Dan toreko ini torekonya hakikat. Nah, sampai di hakikat saja apa diteruskan sampai makrifat? Nah, sebelum kita melanjutkan sampai makrifatnya, marilah kita latihan hening dulu. Seperti biasa, 5 menit kita berlatih untuk mengheningkan, untuk memahami, menghayati paparan-paparan sejak awal tadi hingga kini dihayati agar kita bisa memahami dengan keheningan, memalamkan, mensunyikan, mematikan, mentiadakan, menghancurkan, mengkiamatkan diri kita. Dengan begitu kita akan memahami. Marilah kita mulai mengheningkan cipta. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai. Silakan berperang-perangan dengan musuh Anda. Bagi yang sudah berbaiat, tenang-tenang wae. Enjoy wae. Ora usah perang maneh. Wis mati kok perang. Bagi yang belum berbaiat, silakan perangi musuh-musuhmu di hatimu. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang menyimak Uripe Allah,
Bila ada kejadian-kejadian yang kurang bisa dimaknai artinya di dalam keheningan-keheningan yang Anda lakukan, silakan bisa chat admin 0822 4564 7438. Insyaallah kami balas. Alhamdulillahirabbil alamin.